Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Remaja, bertemu dengan saya Naila, siswi MA Miftahul Ulum kelas 11 di Masmu Podcast. Tangkap ilmu, sebarkan inspirasi. Oke, kali ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat-sangat luar biasa, yaitu Ibu Mibrotul Fuada. Gimana ini Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Ibu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan Amin, sehingga amin. bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Sebelum saya berbincang-bincang dengan Ibu nih, saya ingin memperkenalkan biografi tentang Ibu Mibrotul Fuada ini. Ibu Mibrotul Fuada ini adalah pengawas tingkat satuan MA KKM 02. Beliau bertempat tinggal di perumahan Omah Indah Berengkang Menganti Gresik. Beliau juga dikaruniai satu orang putra, dan Ibu Mibrotul Fuada ini sebelum menjabat sebagai pengawas, beliau juga pernah menjabat sebagai guru BK ya Bu ya. Betul. Oke Bu, di sini saya ingin bahas tentang kenakalan remaja. Menurut Ibu apa itu kenakalan remaja? Masya Allah, topik yang luar biasa menarik nih seusianya Naila. Iya. Oke, kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu bisa dideskripsikan sebagai penyimpangan perilaku yang terjadi pada anak-anak di usia remaja. Apapun itu, intinya perilaku itu yang bertentangan dengan norma sosial agama itu namanya kenakalan remaja. Oke. Terus apa saja nih Bu contoh kenakalan remaja yang terjadi di zaman sekarang? Tentunya sangat banyak sekali. Contoh dari kenakalan remaja ketika kita lihat di kehidupan sehari-hari, dari yang paling sederhana saja dulu, dari lingkungan rumah. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, tadi kan penyimpangan agama juga, maka itu juga termasuk kenakalan remaja loh sahabat remaja. Meninggalkan sholat, tidak berpuasa, itu termasuk. Kemudian eh, menyinggung perasaan orang yang paling kita cintai, orang tua kita, itu dari kehidupan kita, itu di lingkungan keluarga, itu juga termasuk kenakalan remaja. Kemudian kalau kita ke lingkup sosial, ada yang namanya bullying, menyakiti perasaan teman, memanggil tidak sesuai dengan namanya, itu juga kenakalan. Mungkin selama ini dianggap suatu yang sederhana mungkin sehingga luput, wah itu bukan kenakalan remaja, padahal salah besar. Itu juga termasuk kenakalan remaja. Ada di lingkup lebih luas mungkin pergaulan teman-teman atau sahabat-sahabat remaja, tentang pergaulan bebas, terkena narkoba, kemudian berteman dengan lawan jenis, kemudian di luar batas, itu juga kenakalan remaja yang sudah menjurus agak lumayan besar, itu termasuk kenakalan remaja. Jadi sahabat remaja, jangan dikira kenakalan remaja itu hanya terbatas pada pergaulan bebas, tapi hal yang sederhana dari kehidupan kita yang kurang kita sadari itu juga termasuk kenakalan remaja. Lebih peka ya sahabat remaja ya, yuk. Menurut Ibu, apakah setiap remaja itu masih berpotensi melakukan kenakalan remaja? Sedangkan saat ini kan masih banyak kita jumpai. Kayak remaja sekarang kan masih kayak belajar tentang akhlak, moral, meskipun itu di lingkungan sekolah ataupun di rumah. Apakah itu masih berpotensi melakukan kenakalan remaja? Siapapun berpotensi untuk melakukan itu. Kita masih ingat sebuah hadis, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, sangat berpotensi siapapun itu. Kenapa? Karena hal ini remaja itu masa-masa gold, masa-masa di mana seseorang mencari identitas diri pada masa remaja ini. Sehingga pada masa remaja ini kadang-kadang sahabat remaja terkenal dengan namanya krisis identitas diri. Mencoba untuk mencari siapa sih diriku ini sebenarnya. Aku ini harus bagaimana sih? Nah, ini ada di masa remaja. Kemudian biasanya masa remaja ini sahabat remaja lebih suka dengan
pergaulan di luar lingkup rumah, sehingga lingkungan yang ada di luar rumah ini juga sangat mempengaruhi potensi untuk melakukan sebuah perilaku kenakalan remaja. Kemudian lingkungan pendidikan ini juga sangat mempengaruhi kenakalan remaja juga. Jadi sangat-sangat berpotensi meskipun ada pendidikan agama, ada pendidikan akhlak di dalamnya, tergantung individu masing-masing. Seperti itu ya Ibu ya. Terus setelah Ibu jelaskan tadi nih, apa itu kenakalan remaja, bahkan penyebabnya. Terus apa aja Bu dampak yang telah melakukan kenakalan remaja itu? Dampak dari kenakalan remaja itu bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, ini yang harus diamati juga oleh Mbak Nela yang sekarang remaja juga kan? Iya. Iya, masih remaja ini ya. Jadi ada dua dampak. Yang pertama adalah dampak psikis dulu. Dampak batin dulu. Apa sih? Nah, yang pasti setiap manusia itu terlahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah. Jadi tidak ada manusia yang tidak baik sebenarnya. Semua manusia terlahir dalam keadaan baik, fitrah. Allah itu tidak gagal dalam produknya, termasuk manusia. Maka ketika remaja, termasuk remaja ini melakukan sebuah kenakalan remaja, hal psikis yang paling dan pasti dihadapi adalah gelisah, galau, merasa bersalah. Meskipun misalnya kenakalan itu dilakukan sebagai suatu tren-trenan. Misalnya di sebuah pergaulan, naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya, di pergaulan diajak minum-minuman keras, tren, kalau kita tidak minum tidak keren, kan begitu. Merokok, padahal itu berdampak. Tapi tanya hatinya, pasti ada penyesalan, ada ketakutan. Mungkin yang paling muncul saat itu takut ketahuan orang tua. Benar sekali. Padahal sebenarnya tidak hanya takut pada orang tua, di sisi dalam juga takut kepada Allah. Karena dia juga mendapatkan pendidikan di dalam sekolahnya. Nah, itu. Kemudian tadi sudah gelisah, penyesalan. Kemudian akhirnya apa? Hilang rasa percaya dirinya. Ini justice dari lingkungan sosial. Maka kita sebisa mungkin untuk menghindari untuk itu. Ini dari sisi psikologisnya. Dari sisi fisik, diantaranya adalah perubahan pada fisik seseorang yang ketika sudah terjerumus pada namanya narkoba. Itu sangat terlihat dari sisi fisiknya. Ketika terjerumus pada pergaulan bebas, dalam tanda kutip Allah sudah dalam Al-Quran, jauhilah perbuatan zina, kan gitu ya. Nah, arah ke sana itu banyak sebenarnya yang kadang-kadang kita sepelekan, berpacaran dan lain sebagainya. Dan ketika kita terjerumus ke sana, penyakit reproduksi itu banyak sekali Mbak Nela, yang harus kita pertimbangkan untuk mendekat ke sana. Jadi jangan, jauhi, ya, jauhi dan jangan sampai ada terfikir di dalam pemikiran kita untuk melakukannya. Dampak psikis, dampak fisik luar biasa dalam kenakalan remaja. Kemudian dampak fisiknya lagi ketika terlibat pada tawuran. Itu kan membahayakan diri. Nah, ketika semuanya itu terjadi pada seorang remaja, ada dampak fisik lagi. Yang gabungannya juga dampak psikologisnya apa? Karena merasa depresi dan lain sebagainya, melakukan yang namanya bunuh diri. Ini juga kerugian yang luar biasa. Mungkin itu diantara beberapa dampak dari kenakalan remaja yang harus diperhatikan oleh semua sahabat remaja. Ya. Sangat-sangat luar biasa ya Ibu ya. Terus kan pasti ada penyebabnya. Apa anak-anak melakukan itu, para remaja sekarang melakukan kenakalan remaja. Menurut Ibu ini apa penyebabnya gitu Bu? Penyebabnya yang pertama tentunya kurangnya dari lingkup keluarga dahulu, kurangnya perhatian dari orang tua. Jadi kondisi keluarga itu sangat di sini berperan.
Jadi sahabat remaja, meskipun sudah remaja, punya teman banyak, jangan dilupakan bahwa rumah itu tempat terindah. Ada ibu, ada ayah, sering berkomunikasi, ada pendekatan dan selalu dekat dengan orang tua. Kemudian lingkungan di luar sangat mempengaruhi. Pandai-pandai sahabat remaja untuk mencari lingkungan yang baik. Kalian boleh bergaul dengan siapa saja, tapi harus pintar-pintar mencari lingkungan yang baik juga. Kemudian perbaiki diri dengan nilai agama. Dekatkan diri dengan Allah. Jangan jauh dari Allah. Itu yang Lakukan paling perintah penting Allah. ya. Ya, tuh ya. Terus kan ibu ini kan sebagai orang yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan, ibu juga pasti mempunyai banyak pengalaman nih. Apalagi ibu kan dulu pernah menjabat sebagai guru BK. Bagaimana menurut ibu ketika melihat realita akan banyaknya kenakalan remaja itu? Apa peran pendidikan utamanya dalam mengatasi kenakalan remaja? Pendidikan sangat penting sekali bagi remaja, terutama untuk menangani supaya remaja ini tidak terjerumus pada yang namanya kenakalan remaja. Kenapa? Karena dalam pendidikan itu sebagai sarana untuk membentuk karakter remaja, akhlak remaja. Kenapa? Di dalam sekolah yaitu pendidikan inilah nanti remaja akan diberikan sebuah pendidikan akhlak, pendidikan ubudiyahnya, sehingga remaja memiliki benteng untuk menghadapi semua yang terjadi di lingkungannya. Kemudian di pendidikan juga lah maka remaja akan mengenali lebih dalam tentang hak dan kewajibannya, tentang kewajibannya terutama kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada sesama manusianya, sehingga akan terbentuk nilai karakter akhlak yang bagus, nilai spiritualisme yang bagus bagi seorang remaja. Sehingga ini benteng yang sangat penting sahabat. Jadi sahabat remaja, remaja itu keren jika ibadahnya bagus. Oke. Jangan lupa beribadah ya teman-teman. Jadi pendidikan ini memiliki peranannya sangat penting ya Ibu ya. Sangat penting ya. Tak terasa teman-teman sudah panjang lebar nih kita berbincang-bincang dengan Ibu. Kita juga sudah memiliki ilmu yang banyak karena Ibu. Terima kasih ya Ibu tentang ilmu-ilmu yang telah dikasih hari ini, dan semoga wawasan ini bermanfaat khususnya untuk para remaja. Sama-sama. Oh ya, ada satu pantun untuk sahabat remaja. Apa nih? Apa nih Ibu? Nanti dibantu ya Mbak Nela. Oke. Tahu bantu dengan bilang apa? Apa? Cakep. Oh, Oke. oke. Berjalan pagi di tengah taman. Cakep. Indah bunga merekah sempurna. Cakep. Jagalah hati dalam iman. Cakep. Cinta sejati nantikan tiba. Jadi sahabat remaja, jangan takut tidak punya jodoh. Perbaiki diri, insya Allah akan mendapatkan pasangan yang lebih baik. Karena itu sudah janji Allah. Wanita-wanita yang baik hanya untuk laki-laki yang baik. Perbaiki diri, menjadi insan yang lebih baik. Insya Allah jodoh sahabat remaja adalah yang baik juga dari Allah. Amin. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Terima kasih banyak. Saya selaku host pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan juga terutamanya Ibu Mibrotul Fuada. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.